Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu sore 23 Sya'ban 1446 Hijriah bertepatan dengan 22 Februari 2025 kita kembali melanjutkan ad-daurah asy-syar'iyyah fil as-siyam wa Ramadan li sanati 46 wa 400 ba'da 1000 min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kajian Islam intensif sehari tentang puasa dan Ramadan untuk tahun 1446 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kita sekarang mempelajari materi kajian nomor 3, permasalahan fikih seputar puasa. Yang pertama, menentukan masuknya bulan Ramadan dengan hisab. Menentukan masuknya bulan Ramadan dengan hisab. Maka jawabannya adalah terjadi ikhtilaf di antara para ulama untuk penentuan masuknya bulan Ramadan dengan hisab. Pendapat yang pertama yaitu penentuan masuknya bulan Ramadan dengan hisab tidak dapat dijadikan sebagai sandaran. Karena, dan ini adalah pendapat jumhur ulama ahli fikih, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, serta kebanyakan ulama mazhab Hanafi. Dan dalil yang dipakai adalah hadis-hadis yang sahih yang menjadikan
ruqyah, melihat dengan mata kepala terhadap hilal adalah sebagai sandaran untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 yawman." Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah atau berhari layalah kalian karena melihat hilal. Maka jika terhalang oleh kalian hilal bulan Syawal, maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis ini menjadikan pandangan mata secara langsung adalah pondasi dan tidak menyebutkan hitungan hisab sebagai sandaran dalam penentuan bulan Ramadan. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "Ammal hisabu faman yaqulu bih." Adapun penentuan dengan hisab, siapa yang berpendapat demikian? Waqad radda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilaihi al-amru biqaulih sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyanggah pendapat tersebut dengan mengembalikan kepada sabda beliau, berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Kemudian dalil yang selanjutnya, hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari, "Inna ummah ummiyah, la naktub wa la nahsib." Sesungguhnya kita ini adalah umat yang buta tulis dan hitung. Kita tidak menulis dan tidak menghitung. Adapun pendapat yang kedua, yaitu boleh bersandar dengan hisab untuk menentukan masuknya bulan Ramadan, dan inilah pendapat ulama-ulama kontemporer. Seperti misalkan pendapat Fadilat Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan juga sebagian ahli fikih di dalam Majma' Fikih Al-Hadithah, di dalam asosiasi perkumpulan ahli fikih yang kontemporer. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat dan juga lebih sesuai dengan syariat Islam yang mudah dan umum, hukum-hukumnya mencakup seluruh manusia dan jin, yang mana manusia dan jin tersebut berbeda-beda kedudukan mereka. Ada yang ulama, ada yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ada yang perkotaan, ada yang pedesaan. Maka berdasarkan hal ini semua, pendapat yang lebih kuat di dalam penentuan masuknya bulan Ramadan hanya dengan ruqyatul hilal, melihat dengan langsung hilal atau menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kemudian permasalahan yang kedua, yaitu perbedaan masuknya waktu Ramadan. Permasalahan yang kedua adalah perbedaan masuknya awal bulan Ramadan. Yang dimaksud dengan permasalahan ini adalah mana yang dijadikan sebagai sumber dalam menentukan awal bulan Ramadan. Apakah satu dunia bisa dijadikan satu kesatuan yang dengannya kaum muslimin mengikuti keputusan tersebut seluruhnya di dalam satu dunia ini? Ataukah di setiap tempat, setiap negara sesuai dengan penglihatan hilalnya masing-masing? Contoh misalkan ketika di Arab Saudi sudah mengumumkan bahwa besok misalkan bulan Ramadan, apakah di Indonesia
Asia Tenggara, Asia Barat, Asia Tengah, Eropa, Amerika, dan seterusnya, Australia, mengikuti Arab Saudi? Ataukah di setiap negara penglihatan terhadap hilalnya masing-masing? Terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang hal ini, dan namanya di dalam bahasa ilmu fikih yaitu ikhtilaful matali', perbedaan penglihatan hilal di antara negara satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam, yang menjadi sandaran adalah likulli baladin ru'yatuh, setiap daerah sesuai dengan penglihatan hilalnya masing-masing. Setiap daerah sesuai dengan penglihatan hilalnya masing-masing. Dan ini yang sudah dari mulai dahulu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum melaksanakannya. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim dari Quraib. Ada seorang yang bernama Quraib rahimahullah, bahwa Quraib diutus ke Syam, yaitu Suria, Libanon, Palestina, Yordania, dan seterusnya. Kemudian beliau berkata, faqadimtu Syama faqadaitu hajataha. Lalu aku sampai ke negeri Syam dan aku menyelesaikan keperluan Ummul Fadl bintil Harith yang mengutusku. Wastuhilla alayya Ramadan wa ana bisyam fara'aitul hilala lailatal jum'ah. Dan masuk bulan Ramadan dan aku masih di negeri Syam. Dan aku melihat hilal pada malam Jumat. Hilal pada malam Jumat. Thumma qaddimtul Madinata fi akhir asy-syahr. Lalu di akhir bulan Ramadan aku pulang kembali ke kota Madinah. Fasa'alani Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, thumma dzakara al-hilal, faqala mata ra'aitumul hilal. Lalu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bertanya kepadaku tentang kapan kalian melihat hilal di negeri Syam. Kemudian aku menjawab, ra'ainahu lailatal jum'ah. Kami melihat hilal pada malam Jumat. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bertanya lagi, anta ra'aitahu? Engkau melihat sendiri bulan tersebut? Kemudian Quraib rahimahullah berkata, na'am. Wa ra'ahu an-nas wa samu Muawiyah. Iya, saya melihat, orang-orang juga melihat hilal pada malam Jumat. Akhirnya orang-orang berpuasa. Pemimpin kaum muslimin pada waktu itu Muawiyah pun ikut berpuasa radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, yang di Madinah, lakinna ra'ainahu lailatas sabt fala nazalu nasumu hatta nukmila 30 aw narahu. Yang artinya, akan tetapi kami di kota Madinah melihatnya pada malam Sabtu. Pada malam Sabtu. Di Syam malam Jumat, sedangkan di kota Madinah malam Sabtu. Maka kami akan terus berpuasa sampai kami melihat hilal. Ini menunjukkan, kemudian Quraib rahimahullah berkata, awala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamih? Apakah tidak cukup dengan penglihatan Muawiyah dan puasanya di negeri Syam, yaitu malam Jumat? Maka kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, la hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Seperti ini yang kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti di kulli baladin ru'yatuhu. Setiap negara memiliki hak untuk melihat ru'yah hilalnya sendiri. Jadi tidak mesti harus mengikuti Arab Saudi untuk memulai puasa Ramadan, untuk Idul Adha, Idul Fitri. Likulli baladin ru'yatuhu. Setiap tempat sesuai dengan penglihatannya di tempat tersebut. Kemudian yang ketiga, berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain
yang berbeda waktu dalam puasa. Maksud dari permasalahan ini adalah seseorang dari Jakarta atau yang berwaktu Indonesia Barat, kemudian dia pergi ke Papua. Di awal puasa dia di Jakarta, sahurnya di Jakarta, lalu dia pergi ke Papua. Dan ke Papua lebih jauh, lebih lama berbukanya daripada, lebih lama apa lebih cepat? Lebih cepat berbukanya daripada waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Timur atau Tengah lebih cepat berbukanya. Maka orang tadi yang memulai awal hari puasanya di Jakarta, apakah waktu berbukanya dia ikut Jakarta ataukah waktu berbukanya dia ikut waktu Indonesia Timur atau Indonesia Tengah? Mungkin ada yang lebih jauh daripada itu. Apakah dia mengikuti daerah setempat atau daerah asalnya untuk waktu berbukanya? Jawabannya adalah dia mengikuti waktu di mana dia berada. Dia mengikuti waktu di mana dia berada. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahhun." Puasa di mana hari kalian seluruhnya berpuasa. Berbuka berhari raya Idul Fitr, di mana hari kalian seluruhnya berhari raya Idul Fitr. Berhari raya Idul Adha, di mana hari seluruhnya kalian berhari raya Idul Adha. Ini menunjukkan buka puasa di mana dia berada. Disitulah dia berbuka puasa mengikuti waktu setempat. Mengikuti waktu setempat. Kemudian permasalahan yang keempat. Seorang yang kafir masuk ke dalam agama Islam. Apa maksudnya? Apabila ada seorang kafir di tengah hari bulan Ramadan, dia masuk dalam agama Islam, menjadi mu'allaf, apakah yang harus dia lakukan? Apakah dia mulai berpuasa ataukah dia tidak mulai berpuasa? Apakah dia mengqadha di hari itu ataukah dia tidak mengqadha di hari itu? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, tidak wajib baginya mengqadha atas puasa-puasa yang dia tinggalkan ketika dia kafir setelah keislamannya. Tidak wajib baginya mengqadha atas puasa-puasa yang dia tinggalkan setelah dia kafir atau saat dia kafir, setelah dia masuk dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 38, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang kafir, jika kalian berhenti dari kekufuran kalian, diampuni dosa-dosa kalian yang telah lalu. Dan kemudian ada tambahan keterangan bahwa apabila ada orang kafir masuk Islam, sebelumnya dia menjadi orang baik, sedekah, bantu orang, dan seterusnya, maka ketika dia masuk Islam, pahala-pahala kebaikannya ini akan dimasukkan ke dalam buku catatan keislamannya. Akan dimasukkan ke dalam buku catatan keislamannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqahu. Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah, sebaik-baik kalian di dalam Islam jika belajar agama Islam. Dan itulah indahnya orang yang masuk dalam agama Islam. Dosanya diampuni, kemudian pahala-pahala kebaikannya dituliskan
dimasukkan ke dalam buku catatan amalnya saat dia sudah masuk dalam agama Islam. Adapun orang yang kafir masuk dalam agama Islam di tengah hari bulan Ramadan, apakah wajib mengqadha hari itu ataukah tidak? Lalu bagaimana sikapnya pada hari itu? Apakah langsung berpuasa ataukah tidak? Maka pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi khilaf di antara para ulama dalam permasalahan ini. Ada yang mengatakan bahwa wajib baginya menahan sisa harinya dan mengqadha'nya. Wajib baginya menahan sisa harinya dan mengqadha'nya. Pendapat yang kedua adalah tidak wajib baginya mengqadha'nya. Jadi tetap dia wajib menahan, misalkan masuk Islam jam 12, maka wajib dia menahan sampai berbuka. Dan tetapi pendapat yang kedua mengatakan tidak wajib mengqadha'. Kenapa? Li'annahu lam yudrik fi zamanil ibadah ma yumkinu talabbasu biha fihi. Karena dia belum mendapati waktu ibadah yang memungkinkan dia untuk mengerjakannya di dalamnya. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak wajib pada hari dia masuk Islam untuk mengqadha nanti di lain hari. Karena memang hari itu dia belum diwajibkan untuk berpuasa dan dia belum berpuasa dari awal harinya. Dan ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Abu Thawr, Imam Ibnul Munzir, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian permasalahan selanjutnya yang kelima, anjuran untuk anak-anak berpuasa. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Anak-anak jika dilihat dari sisi kewajiban maka belum wajib untuk berpuasa. Tapi jika ia berpuasa dan mengerjakan rukun-rukun puasa, menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa, maka sah puasanya. Makanya baligh itu adalah syarat wajib, bukan syarat sah. Artinya kalau ada anak kecil yang belum baligh dia berpuasa, maka sah puasanya, tetapi tidak wajib baginya. Lalu apakah anak-anak ini dianjurkan untuk berpuasa? Dan mulai kapan dia dianjurkan untuk berpuasa? Ramadan. Maka jawabannya, dianjurkan agar orang tua mendidik anaknya berpuasa meskipun belum baligh. Sebagaimana yang terjadi pada sahabat Nabi Rubayyi' binti Mu'awwidh radhiyallahu anhu, yaitu seorang yang bernama Rubayyi', sahabat perempuan binti Mu'awwidh. Beliau berkata, "Kunna nasumuhu ba'du wa nusawwimu sibyanana." Kami berpuasa pada hari Asyura, kemudian kami membiasakan anak-anak kami berpuasa. Ini menunjukkan bahwa salah satu tugas orang tua adalah mengajak anaknya meskipun belum baligh untuk berpuasa. Tetapi jika anak memang tidak mau, maka jangan dipaksa karena memang dia belum ada kewajiban. Wallahu a'lam. Kemudian permasalahan selanjutnya yang ke-6. Seorang baligh ketika siang hari Ramadan. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi. Seorang masuk Islam di siang hari bulan Ramadan. Maka pendapat yang kita kuatkan apa tadi? Dia wajib menahan dari mulai masuk Islamnya dia sampai terbenam matahari, tidak makan, tidak minum, ihtiraman, menghormati keadaan bulan Ramadan. Kemudian apakah wajib dia mengqadha? Jawabannya apa yang kita kuatkan? Tidak wajib. Tidak wajib dia mengqadha. Nah, apakah sama orang yang balik di siang hari bulan Ramadan? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang anak kecil balik di siang hari bulan Ramadan
dan dia dalam keadaan tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Maka hal ini terdapat 3 pendapat. Yang pertama, dia harus menahan sisa harinya dan dia mengqadha di lain hari tersebut. Sama tadi dengan apa? Dengan orang kafir yang baru masuk dalam agama Islam. Dia harus menahan. Yang kedua adalah tidak wajib menahan dan tidak wajib qadha. Yang ketiga adalah wajib dia menahan dan tidak wajib qadha. Dan ini pendapat yang kita kuatkan. Tidak wajib menahan karena dia termasuk orang yang sudah dibebani untuk beribadah kepada Allah, dan tidak wajib mengqadha. Kenapa demikian? Karena lam yudrik waqtan yumkinuhum at-talabbus bil ibadati fihi. Dia belum mendapati waktu yang memungkinkan dia untuk beribadah di dalamnya. Dan ini adalah pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, juga Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, jadi dia itu ada 3: kafir balik di tiang hari bulan Ramadan, anak kecil baligh di siang hari bulan Ramadan, orang gila sembuh di siang hari bulan Ramadan. 3 hal ini semuanya hukumnya sama, yaitu menahan sisa harinya, kemudian dia tidak wajib mengqadha di lain hari. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya, yaitu bagaimana orang tua yang pikun. Pikun itu artinya adalah hilang ingatan, terkadang ingat, terkadang tidak. Atau pikun juga adalah artinya tidak ingat sama sekali. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang kadang-kadang datang ketidaksadarannya, kadang-kadang datang kesadarannya, maka wajib berpuasa saat datang kesadarannya. Dan jika dia berpuasa lalu datang ketidaksadarannya di siang hari bulan Ramadan, maka tidak batal puasanya. Seperti ada orang pingsan karena sakit, tidak batal puasanya. Atau ada orang ketiduran, tidak batal puasanya. Ya. Bangunnya pas adzan maghrib, itu nyaman banget. Ya. Maka ini tidak batal puasanya. Jadi kadang gila, kadang tidak, maka ketika dia sadar, dia wajib berpuasa. Kalau di tengah-tengah hari itu dia berpuasa, ternyata dia pingsan lagi, ataupun ternyata dia hilang akalnya lagi, maka tidak wajib dia mengqadha. Tidak sah, tidak batal puasanya. Nah, kemudian yang ke-8, ke-7 tadi kadang-kadang gila, belum ya. Yang ke-8 sekarang. Itu tadi kadang-kadang gila penjelasannya. Sekarang yang ke-8 yaitu orang tua yang pikun. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua yang pikun, yang hilang kesadarannya dan tidak bisa membedakan, cucu dibilang anak, anak dibilang cucu, tidak bisa membedakan, maka orang seperti ini tidak wajib berpuasa dan tidak wajib membayar fidyah. Kenapa? Karena hilang atau gugur, lebih tepatnya gugur tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hilangnya akalnya. Seperti anak kecil yang belum baligh, maka tidak berpuasa dan diganti dengan fidyah. Ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kalau seandainya orang tuanya benar-benar hilang ingatannya. Tapi kalau orang tuanya kadang ingat, kadang tidak, maka pada saat itu sebagian ulama mengatakan tetap wajib berpuasa. Jika dia tidak sanggup untuk melaksanakan puasanya sampai penuh, maka pada saat itu dia tidak ada qadha atasnya. Nah, yang ke-9, waktu niat berpuasa. Niat berpuasa kapan? Apakah setiap malam, terutama puasa Ramadan? Maka jawabannya adalah seorang yang ingin berpuasa dia berniat dan meletakkan niat di dalam kalbunya di malam hari dari bulan Ramadan. Dengan cara dia meletakkan dalam kalbunya, saya ingin berpuasa secara sempurna dalam bulan Ramadan ini. Kemudian setelah itu dia boleh untuk berniat di setiap malamnya, tidak mengapa. Dan inilah pendapat yang paling kuat tentang niat puasa, waktunya kapan dan siapa yang melakukannya. Maka jawabannya sekali lagi, seorang yang berniat dan menekadkan tekad di dalam kalbunya di dalam malam pertama dari bulan Ramadan untuk berpuasa sebulanan penuh, maka ini sudah mencukupi. Taib, kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang waktu berniat saat puasa. Ada yang mengatakan berniat di setiap malam Ramadan, dan itu adalah pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan sebagian ulama. Pendapat yang kedua, cukup berniat satu kali di malam pertama untuk berpuasa dari awal bulan sampai seluruh bulan. Dari awal bulan sampai akhir bulan, kemudian dia memerintahkan untuk orang yang berpuasa dia tidak dia berniat dari awal bulan sampai akhir bulan, kecuali kalau seandainya terputus niatnya, seperti dia sakit, dia safar, dia haid, dia terputus niatnya. Maka kalau terputus kapan ingin puasa lagi, dia cukup berniat untuk sisa-sisa harinya, dan itu sudah mencukupi. Dan itu adalah pendapat dari Imam Malik rahimahullah, ya. Beliau berkata, yujizu bi niyatin wahidah anis syahri kullih li'annahu ibadatun wahidah. Sah untuk berniat satu kali dalam satu bulan penuh, karena bulan Ramadan itu adalah ibadah satu kesatuan. Tidak mungkin ada orang yang berpuasa cuma malam pertama atau cuma hari pertama saja. Wallahu a'lam. Satu kesatuan dia 30 hari. Nah, kemudian ahibati fillah, afanillahu iyyakum, yang ke-10, imsak sebelum azan subuh 15 menit. Apa hukumnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dari pertanyaan ini adalah apabila ada kegiatan di tengah kaum muslimin 5 menit, 10 menit sebelum azan, maka mereka sudah dinamakan imsak, tidak mendekati makan dan minum lagi, kecuali kalau orang yang terpaksa baru kumpul dan seterusnya. Apakah seperti itu atau tidak? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang lebih kuat adalah boleh makan, minum sampai azan subuh. Orang muslim boleh untuk makan, minum sampai azan subuh. Dan tidak
dibatasi 5 menit atau 10 menit sebelum adzan subuh untuk berhenti. Tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Yang ada adalah makan dan minum boleh sampai sebelum subuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr." Makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam karena masuk waktu subuh. Maksudnya adalah seorang muslim diizinkan untuk makan dan minum sampai jelas waktu subuh. Sampai jelas terbit fajar kedua. Surah Al-Baqarah ayat 186, 187. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, "Inna Bilalan yu'adzinu bilail, fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum." Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan di malam hari. Maka makanlah dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum adalah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau merupakan muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan nama beliau adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau buta. Termasuk orang-orang yang pertama-tama masuk dalam agama Islam dan mempunyai kedudukan yang besar di dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abdullah ibnu Ummi Maktum. Tayyib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya tidak ada dalil yang menunjukkan imsak 15 menit sebelum azan subuh. Yang ke-11, orang sakit yang sembuh ketika siang hari Ramadan. Apa maksud daripada perkataan ini? Orang sakit ketika masuk siang hari bulan Ramadan, lalu dia sembuh di siang hari bulan Ramadan. Sebentar. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan ini maksudnya adalah seorang sakit tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Lalu di siang hari bulan Ramadan sembuh. Nah, bagaimana sisa harinya? Nah, para santri. Dari pagi sudah panas badannya, nggak sanggup puasa. Siang minum obat sembuh. Masih boleh makankah, minumkah, atau sudah menahankah? Tebak. Nah, siapa namanya? Masmuk. Hah? Bilal, Masya Allah, ismun jamil. Ya Bilal, anta muadzin? Baik. Bilal, apa jawabannya? Bilal sakit dari pagi, kemudian nggak puasa karena lemah. Lalu habis zuhur, setelah makan pizza, Bilal sehat. Apakah menahan ataukah pizzanya dihabiskan? Bijambihi masmukum. Raka. Taib. Ya Raka. Fahimta soal? Taib. فهمت السؤال؟
Masmukum karim. Haikal. Taib ya Haikal, ajibni. Menahan, nggak boleh minum. Sisa satu pizzanya, sayang. Maka jawabannya tidak menahan. Ya, tidak menahan. Karena dia dari awal hari tidak berpuasa. Ini sama dengan orang yang di pagi hari haid, di siang hari suci dari haid. Kalau sudah suci mandi, maka tidak ada manfaat dia untuk menahan. Sama juga dengan orang yang di pagi hari bersafar, tidak puasa. Kemudian di siang hari sampai ke tempat tujuan, maka dia tidak menahan. Cuma makan jangan di depan orang banyak. Jangan mengacari orang puasa. Lapar kan? Ya, paham ya? Jadi ada tiga. Tiga yang pertama, orang kafir masuk Islam. Anak kecil baligh. Orang apa lagi? Gila sembuh. Tiga yang kedua, orang sakit sehat. Wanita haid suci, kemudian safar sampai tujuan. Nah, ini dua kelompok ini beda. Kalau yang kafir masuk Islam, bayi baligh, kemudian apa yang ketiga? Orang gila sembuh, maka dia wajib menahan, tidak wajib qadha. Wajib menahan, tidak wajib qadha. Sedangkan orang sakit sembuh, wanita haid suci dari haidnya, kemudian orang yang safar sampai di tempat tujuannya, maka tidak wajib menahan dan wajib qadha. Tidak wajib menahan dan wajib qadha. Ingat itu baik-baik, nanti di akhir saya akan tanya. Raka bilang, ihfadz jayyidan. Nah, kemudian selanjutnya yang ke-12, puasa tapi tidak sholat. Apa hukumnya dan bagaimana nasib puasanya? Jawabannya adalah tidak sah puasa yang tidak sholat. Kenapa demikian? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena orang yang berpuasa tapi tidak sholat, maka dia sudah kafir. Dan orang kafir tidak sah puasanya. Orang kafir tidak sah puasanya. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya yang ke-13. Puasanya dipenuhi dengan tidur saja. Apakah berpengaruh kepada batalnya puasa atau tidak? Jawabannya tidak. Puasanya sah, akan tetapi jangan sampai melalaikan sholatnya. Ya, puasanya sah, tetapi jangan sampai melalaikan sholatnya. Ini kalau berbicara sah. Tapi kalau berbicara mana yang lebih afdal, puasa-puasa dia tetap beribadah atau beristirahat? Jawabannya adalah beribadah. Karena syahrul Ramadan syahrul ibadati wat taqwa. Bulan Ramadan bulan ibadah dan bulan mengerjakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya yang ke-14, cara membayar fidyah. Bagaimana cara membayar fidyah? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cara membayar fidyah ada dua macam. Apabila seorang yang sakit kronis menahun, susah diharapkan kesembuhannya, atau orang tua renta yang tidak sanggup, tidak kuat untuk berpuasa, maka baginya boleh tidak berpuasa dan wajib membayar fidyah. Fidyahnya ada dua macam. Yang pertama, membagikan makanan pokok
sebesar atau seberat 1,5 kilogram beras atau gandum atau apalagi sagu atau apa saja. Yang penting jangan batu. Ya. Dalilnya apa? Yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW berkata kepada Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu yang waktu itu sudah tua renta. Beliau tidak puasa dan beliau bersabda, "At'im sittata masakin likulli miskin nisfu sa'." Berikanlah kepada orang miskin 6 orang miskin karena 6 hari dia tidak puasa. Setiap miskinnya diberikan nisfu sa', setengah sa'. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, 1 sa' itu sekitar 3 kilo. Ya, 1 sa' sekitar 3 kilo. Berarti setengah sa' sekitar 1,5 kilogram. Kalau dihitung dari kilogram. Ya. Dan ada hitungan, ada mud. Mud itu ini. 1 telapak orang tangan dewasa, 1 mud. Ini 2 mud. Ya. Nah, 1 sa' adalah 4 mud ini. Ambil 1, 2, 3, 4. 1 sa' adalah 4 mud, 2 telapak tangan orang dewasa. Itu namanya 1 sa'. Paham ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang khilaf di antara para ulama, dia mengatakan bahwa 1 sa' yaitu sekitar 2,78 kilogram. Jadi enggak sampai 3 kilo maksudnya gitu. Otomatis kalau dibagi 2, setengah sa' hanya sekitar 1,2 sekian. Ya. Terjadi khilaf di antara para ulama. Saya lebih condong kepada pendapat 1 sa' 3 kilo, setengah sa' 1,5 kilo. Wallahu a'lam. Atau para ikhwan yang dirahmati oleh Allah memberikan makanan setiap hari dia tidak berpuasa kepada 1 orang fakir miskin 1 kali makanan kenyang. 1 kali makanan kenyang. Satu makanan kenyang 1 kali. 1 bungkus nasi kuning, 1 bungkus lontong pakai lauk. Jangan nasinya aja. Pakai lauk. Wallahu a'lam. Apa dalilnya? Hadis riwayat Bukhari, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena beliau itu muammar, orang yang panjang umurnya, maka beliau dalam keadaan tua renta tidak sanggup puasa. Maka beliau kemudian at'ama ba'dama kabur 'aman aw 'amain kulla yaumin miskinan khubzan wa lahman wa aftar. Beliau memberikan, beliau tidak puasa pada bulan Ramadan karena saking tuanya, 1 tahun atau 2 tahun. Setiap hari 1 orang miskin. Apa yang dikasih? Roti, daging. Kemudian setelah itu beliau tidak berpuasa. Yang selanjutnya. Yang ke-15. Berbukanya orang musafir di rumahnya. Maksudnya apa permasalahan ini? Apabila seseorang ingin bersafar, mulai kapan dia diperbolehkan berbuka? Apakah dari rumahnya ataukah di tengah perjalanan? Saya ulangi. Kalau seseorang ingin berbuka puasa, kalau seseorang ingin bersafar, musafir, kapan dia boleh tidak berpuasa? Apakah di perjalanan ataukah mulai dari rumahnya dia sudah tidak berpuasa? Jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada khilaf di antara para ulama. Dan saya lebih condong kepada pendapat
boleh makan, minum bagi orang yang benar-benar ingin berbuka puasa saat safar. Bagi orang yang benar-benar ingin safarnya jadi, maka boleh dia berbuka dari rumahnya. Saya beri contohnya. Ada orang ingin bersafar dari Samarinda ke Banjarmasin. Mobil sudah siap, makanan di dalam sudah siap, sepatu, jaket sudah siap. Maka orang ini berarti benar-benar ingin safar. Maka boleh dia makan dari rumahnya meskipun belum bersafar. Pendapat yang kedua, tidak boleh. Harus bersafar dulu, baru setelah itu dia berbuka, tidak berpuasa. Saya lebih condong kepada pendapat bahwa siapa yang benar-benar sudah siap untuk bersafar, maka boleh baginya untuk berbuka di rumahnya sebelum dia bersafar. Tapi sudah benar-benar tekad niat, ya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Muhammad ibn Ka'ab, beliau bercerita, ataitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu fi Ramadan wa huwa yuridu safaran. Suatu saat aku mendatangi Anas bin Malik di dalam bulan Ramadan dan beliau ingin bersafar. Wa qad ruhilat lahu rahilatuh wa labisa thiyabas safar fada'a bi ta'amin fa akal. Kemudian sudah disiapkan ontanya, sudah disiapkan makanan di atas ontanya, ya. Kemudian setelah itu beliau memakai pakaian safar. Dahulu kalau pakai orang Arab pakai safar itu surbannya dijadikan ninja, ya, diputar-putar sampai tidak terlihat kecuali hanya dua mata kepala, dua mata saja. Kenapa? Karena kalau ini terbuka maka akan padang pasir, masuk pasir dan seterusnya. Lalu beliau minta didatangkan makanan, lalu beliau makan. Lalu Muhammad ibn Ka'ab berkata, sunnah? Apakah ini adalah perbuatan sunnah? Makan bagi orang yang musafir saat masih baru di rumahnya. Maka Rasulullah Anas bin Malik mengatakan sunnah. Iya, ini amalan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu beliau jalan naik dengan ontanya. Sudah jelas kan? Ya. Tapi ingat itu, orang yang benar-benar ingin bersafar. Adapun kayaknya bisa dibatalin kayaknya. Nah, ini jangan. Yang ke-17. Lama waktu safar yang diperbolehkan untuk berbuka puasa karenanya. Misalkan seseorang pergi ke negara luar Indonesia, ya, dengan hashtag kabur aja dulu. Saya bantah, ya. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu setelah itu dia berapa lama safar yang diperbolehkan dia berbuka karenanya. Artinya saat singgah. Saya beri contoh, saya jalan dari Samarinda ingin ke Jakarta, singgah dulu di Banjarmasin. Nah, singgah selama di Banjarmasin, ini berapa lama saya diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Maka jawabannya para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang musafir sudah berniat untuk mukim di tengah-tengah safarnya di sebuah tempat,
lebih banyak daripada 4 hari, maka dari mulai hari pertama dia sampai, dia wajib menyempurnakan sholatnya. Dia wajib menyempurnakan sholat. Contoh misalkan, tadi saya ingin dari Samarinda ke Jakarta, singgah dulu Banjarmasin. Maka pada saat itu dia wajib untuk menyempurnakan sholatnya dan puasanya. Tidak boleh dia mengqasarnya. Kenapa? Karena dia singgah di Banjarmasin lebih dari 4 hari. Lebih dari 4 hari. Maka dia tetap diperbolehkan berpuasa. Wallahu a'lam. Nomor 18. Bagaimana kalau sering bepergian seperti supir taksi, seperti apa lagi? Pilot, seperti apa lagi? Nahkoda kapal dan seterusnya. Ya. Sopir bus, ya. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka boleh tetap untuk tidak berpuasa. Mengambil keringanan untuk tidak berpuasa, tetapi mereka wajib mengqadha di lain hari. Sebagaimana hadis ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185. Man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian sakit atau bepergian, maka hendaklah dia menggantinya di lain hari. Nah. Yang ke-19, wanita haid yang suci di siang hari bulan Ramadan. Betul belum ya? Yang keberapa? 16 sudah ya. 17 kalau sering 18. Memilih puasa atau berbuka bagi musafir, apalagi dalam perjalanan sekarang mudah. Milih mana, puasa atau berbuka. Saya dari Balikpapan atau Samarinda cuma 1,5 jam ke Jakarta. Di Jakarta dijemput orang, kemudian kajian, tidak ada yang capeknya. Maka apakah saya berpuasa selama ditinggal di Jakarta misalkan yang kurang dari 4 hari, ataukah saya tetap berpuasa? Mana yang lebih afdal? Tapi saya ingin disclaimer dulu bahwa yang dimaksud ini adalah bukan kalau dia berpuasa membahayakan nyawanya, bukan kalau dia berpuasa menyulitkan tubuhnya, bukan, kita nggak masuk ini. Tapi dia berpuasa tidak merasa berat, tidak merasa sulit. Maka apakah dia tetap wajib untuk berpuasa ya, saat musafir? Ataukah dia tidak berpuasa saat musafir? Jawabannya adalah orang musafir, jika safarnya tidak membahayakan, tidak menyulitkannya, maka boleh dia lebih baik baginya untuk berpuasa. Lebih baik baginya untuk berpuasa. Paham ya? Kenapa? Satu, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berpuasa saat safar. Yang kedua, karena Rasulullah, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ada yang berpuasa saat safar, ada yang tidak berpuasa saat safar. Yang berpuasa tidak mencibir yang tidak berpuasa, yang tidak berpuasa tidak mencela yang berpuasa. Nah, kemudian yang ketiga alasannya adalah agar lebih cepat tanggung jawabnya hilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah memasuki bulan Ramadan. Yang keempat adalah seseorang dia berpuasa lebih utama dibandingkan berbuka karena dia akan sulit untuk mengqadha di luar Ramadan. Maka disegerakan lebih utama. Yang ke-19 ini sudah dijawab. Ayo siapa yang bisa jawab? 19. Wanita haid yang suci di siang hari Ramadan, apa yang harus dia lakukan?
Sebelah kanan atau sebelah kiri? Wanita haid yang suci dari bulan Ramadan. Nah, bilang, tidak wajib menahan dan dia qada. Ahsan. Jazakallahu khair. Saya nggak bawa duit nih. Mau ngasih bilang. Taib yang ke-20, datang haid sebelum azan subuh. Masih boleh puasa enggak? Jawabannya tidak. Datang haid sebelum azan subuh maka tetap tidak boleh puasa. Lalu nanti mengqadha enggak? Iya, diqadha di lain hari. Yang ke-21, sudah baligh belum berpuasa, berdosa tidak? Tapi kelihatannya masih kecil. Maka jawabannya tetap wajib berpuasa. Ya, tetap wajib berpuasa. Dan berdosa tidak berpuasa. Ya, berdosa tidak berpuasa. Kemudian yang ke-22, wanita hamil dan menyusui apakah mengqadha atau membayar fidyah? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi ikhtilaf di antara para ulama dalam hal ini. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, hukum wanita hamil dan menyusui dalam setiap keadaannya, baik dia tidak puasa karena takut terhadap dirinya kelaparan, tidak ada ASI, atau takut kepada janinnya atau bayinya, maka dia hanya mengqadha saja. Ya, dia hanya mengqadha saja. Jadi dia bagaikan wanita hamil dan menyusui ini bagaikan orang yang sakit akut, sebentar sembuh, sakit sebentar kemudian sembuh. Nah, kapan dia selesai menyusui, kapan dia selesai hamil, maka dia wajib mengqadha. Ya. Dan ini pendapat para ulama salaf. Al-Hasan al-Basri, Ibrahim bin Yazid al-Nakhai, Al-Auza'i, Al-Thawri, Al-Zuhri, Sa'id bin Jubair, dan seterusnya. Nah, di sana ada pendapat lain, yaitu wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa, maka dirinci. Bagaimana perinciannya? Apabila wanita hamil dan menyusui ini takut terhadap dirinya, takut kelaparan, takut kelemahan, takut terhadap dirinya, sedangkan dia tidak takut terhadap bayinya aman, Ustaz, sehat insyaallah katanya, maka jawabannya dia wajib mengqadha. Ini pendapat pertama. Ya, dia wajib mengqadha dan tidak wajib bayar fidyah. Ini adalah kalau seandainya dia takut terhadap dirinya saja. Tapi kalau seandainya dia takut terhadap dirinya dan bayinya, anaknya, bayinya yang sudah keluar, anak janinnya yang ada dalam perutnya, bagaimana itu? Apakah wajib baginya mengqadha atau wajib baginya membayar fidyah? Jawabannya adalah apabila dia takut terhadap dirinya sendiri, si wanita hamil, wanita menyusui ini, atau dia takut terhadap anak-anaknya nanti kurang gizi dan seterusnya, maka pada saat itu dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara boleh berbuka dan mengqadha di lain hari. Ya, mengqadha di lain hari. Jadi persis seperti yang pertama. Cuma bedanya adalah apabila ada wanita hamil menyusui tidak berpuasa karena takut terhadap anaknya saja, maka pada saat itu dia membayar fidyah. Ya. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga, jika wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa, maka dia membayar fidyah saja. Nah, siapa yang bisa meringkas 3 pendapat? Saya ulangi dengan cepat.
Wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa, maka dia hanya bayar qadha saja. Pendapat yang kedua, dirinci. Wanita hamil dan menyusui jika tidak berpuasa, kalau takut terhadap dirinya dan takut terhadap dirinya dan anaknya, maka dia mengqadha saja. Tapi kalau seandainya takut terhadap anaknya saja, dirinya dia tidak takut, dia membayar fidyah saja. Baik. Kemudian pendapat yang ketiga adalah wanita hamil dan menyusui, kalau seandainya dia tidak berpuasa, maka dia wajib membayar fidyah saja. Nah, 3 pendapat. Siapa yang bisa mengulang? Bapak-bapak. Ayo Pak. Ada yang bisa ngulang? Pendapat yang pertama apa? Wajib mengqadha saja. Pendapat yang ketiga apa? Wajib bayar fidyah saja. Pendapat yang kedua apa? Dirinci. Rinciannya bagaimana? Kalau dia takut terhadap diri sendiri saja, atau takut terhadap dirinya dan anaknya, ya dua-duanya, maka yang seperti ini apa? Mengqadha saja. Kalau dia takut terhadap janinnya saja, saya kuat Ustaz, cuma takut bayinya, maka dia membayar fidyah. Paham itu? Itu adalah ringkasan perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum wanita hamil dan menyusui. Mana pendapat yang kita kuatkan? Saya lebih condong kepada pendapat pertama. Apa pendapat pertama? Mengqadha saja. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kalian sakit atau bepergian, maka dia tidak berpuasa, dia mengqadha di lain hari. Dan wanita yang hamil dan menyusui seperti orang yang safar atau orang yang sakit dalam keadaan akut, tidak kronis, tidak menahun, ya, masih diharapkan kesembuhannya. Kapan dia sembuh, maka dia mengqadha. Paham ya? Nah, permasalahan selanjutnya, yang ke-23, istri jika dipaksa bersetubuh oleh suaminya di siang hari Ramadan, maka jawabannya sang istri tidak berdosa, puasa istri sah dipaksa. Kata suami, mun kada menurut ku tembak. Pas tembakannya tembakan incaan. Paham tembakan incaan? Tembakan palsu. Jika sang istri taat, batal nggak puasanya? Batal. Tapi kalau tembakan beneran, berbahaya nyawanya, maka dia terpaksa mentaati siapa? Suaminya. Maka pada saat itu tidak batal puasanya dan tidak ada qadha atasnya. Yang berdosa adalah suaminya, dia wajib bertaubat, mengqadha hari itu. Ya, mengqadha hari itu. Wallahu a'lam. Yang ke-24, permasalahan seputar jima di bulan Ramadan. Jawabannya beberapa permasalahan para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada berbagai macam permasalahan. Di antaranya adalah kalau seandainya ada orang berjima di siang hari bulan Ramadan jam 10, maka ini batal puasanya. Wajib dia menahan sampai maghrib. Tidak boleh dia karena sudah batal kemudian makan Indomie. Nah, wajib dia menahan karena dia membatalkan diri tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Wajib dia menahan sampai maghrib. Kemudian dia wajib mengqadha di lain hari. Kemudian dia bayar kafarat.
yang besar-besar. Yang pertama merdekakan budak. Kalau tidak bisa, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah SWT. Tapi permasalahan selanjutnya itu terjadi jam 10. Kemudian jam 2 dia ulangi lagi. Kafaratnya double atau tidak? Nah, paham ya masalahnya? Maka jawabannya selama belum dibayar maka tidak double. Berarti 1 kafarat untuk berkali-kali penyimpangan dalam masalah berjima di siang hari bulan Ramadan. Baik. Kemudian selanjutnya yang ke-25, keadaan mencium ketika puasa. Yang ke-24 masih ada sisa misalnya. Ustadz, ulun kada ingat hari ini Ramadan, maka kami berjima. Mungkinlah lupa. Hah? Bu? Pernahkah lupa, Bu? Jawabannya adalah hal ini dibincangkan oleh para ulama. Berarti pernah terjadi. Maka jawabannya, kalau benar-benar lupa, dimaafkan. Kada ingat aja. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Wahai Rabb, kami jangan tulis dosa atas kami jika kami lupa. Jadi mungkin lupa. Ya. Kemudian yang ke-25, keadaan yang mencium ketika puasa. Maka jawabannya adalah mencium istri saat berpuasa tidak lebih daripada 3 keadaan. Yang pertama, tidak keluar air mani, maka tidak batal puasanya tanpa khilaf di antara para ulama. Tidak keluar air mani. Karena Rasulullah SAW mencium Aisyah, istri beliau saat berpuasa Ramadan. Tidak batal puasanya. Keadaan yang kedua, keluar air mani, maka batal puasanya. Dan wajib dia mengqadha di lain hari dan bertobat. Yang ketiga adalah keluar madhi. Madhi adalah cairan yang keluar sebelum keluar mani. Maka pada saat itu terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan batal puasanya. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i tidak batal puasanya kalau keluar madhi saja. Wallahu a'lam. Pendapat yang kita kuatkan, kalau madhi keluar, maka pada saat itu dia batal puasanya. Karena dia telah bersyahwat. Wallahu a'lam. Baik. Permasalahan selanjutnya adalah hal-hal yang dipermasalahkan membatalkan puasa atau tidak. Seperti apa ini? Hal-hal yang dipermasalahkan membatalkan puasa atau tidak. Yang pertama, bakhah rabu. Bakhah rabu itu gini bentuknya. Nah ini apa namanya di dalam istilah kesehatan, ya. Ini apa? Untuk melegakan napas. Apa itu namanya? Inhaler, bukan yang dimasukkan ke hidung, tapi yang dimasukkan ke mulut. Paham ya? Ini namanya bakhah rabu, yaitu pencerah dada. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang terjadi ikhtilaf di antara para ulama bahwa ini adalah membatalkan atau tidak membatalkan
jawabannya adalah ini tidak membatalkan kalau yang disemprotkan tadi tidak ada molekul airnya. Kalau hanya udara maka tidak batal. Wallahu a'lam. Kemudian obat jantung yang diletakkan di bawah lidah. Ya, ada pil kalau jantung sedang sesak maka diletakkan di bawah lidah. Maka batalkah puasanya atau tidak? Jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ini bukan sesuatu yang cair tidak membatalkan. Kalau seandainya cair maka membatalkan. Contoh lagi, minzarul ma'idah. Teleskop apa ya namanya? Yang dimasukkan ke dalam perut. Apa namanya itu? Untuk seseorang melihat apakah di dalam dirinya ada sesuatu atau tidak. Saya ambilkan contohnya. Ini biasanya dimasukkan ke dalam mulut, ya, untuk melihat apa istilahnya? Endoskopi. Ya, endoskopi. Maka jawabannya pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tidak membatalkan kecuali yang dimasukkan makanan dan minuman. Kemudian selanjutnya tetes hidung, maka ini membatalkan puasa. Karena tetes hidung termasuk daripada masukkan sesuatu ke dalam tenggorokan melalui hidung. Kemudian apa namanya? Takhdir. Bahasa Indonesianya suntik yang membuat seseorang tidak sadar. Bius. Apabila bius itu seluruhnya, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika tidak dimasukkan sesuatu apapun yang membuat orang tersebut jadi tambah kuat, maka tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya. Kemudian tetes telinga, maka ini juga tidak batal puasanya. Kemudian tetes mata atau memakai celak saat berpuasa, maka ini tidak batal puasanya. Ya, tidak batal puasanya. Kemudian suntikan-suntikan, suntik untuk kulit, suntik untuk panas, maka ini tidak batal puasanya. Kemudian suntikan untuk memberikan rasa hilang lapar, maka ini batal puasanya. Kemudian cuci darah, ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cuci darah seperti ini terjadi ikhtilaf di antara para ulama, bahwa dan sebagian ulama seperti ulama-ulama kontemporer, ya, di antaranya Imam Ibnu Baz rahimahullah, membatalkan puasa. Nah, memasukkan obat melalui pantat, obat panas biasanya, maka batal puasanya. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini terjadi ikhtilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan batal, ada yang tidak batal. Wallahu a'lam, saya lebih condong kepada tidak batal. Taib. Keluar madhi saat berpuasa, apakah batal puasanya atau tidak? Maka jawabannya adalah keluar madhi tidak membatalkan puasa. Madhi tidak membatalkan puasa
dan pada saat itu tidak wajib baginya qadha atau kafarat. Kemudian selanjutnya masih banyak ya, Masya Allah. Keluar mani tanpa kepuasan, batal puasanya. Ya, keluar mani tanpa kepuasan, batal puasanya. Terasa haid tapi belum keluar darah, tidak batal puasanya. Karena yang menjadi ukuran adalah keluar darahnya. Berenang ketika puasa, jawabannya boleh, tetapi sangat rentan untuk tertelan air. Ya, artinya boleh saja, tetapi tidak sangat rentan untuk tertelan air. Kemudian susah berpuasa karena kerja berat, jawabannya tidak boleh berbuka karena pekerjaan berat. Tidak alasannya gini, tidak ada alasan syar'i untuk berbuka ya puasa karena pekerjaan berat. Itu tidak ada alasan dalam agama Islam. Lalu bagaimana Ustaz? Ya sudah, bekerja saja. Kalau ternyata toh nanti di tengah jalan dia sangat haus, harus berpuasa, harus buka, maka dia berbuka. Bukan karena pekerjaan beratnya, tapi karena dia sangat memerlukan untuk berbuka. Ya, wallahu a'lam. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, yang masturbasi di tengah hari bulan Ramadan. Maka jawabannya, masturbasi hukumnya haram, tidak boleh dilakukan. Allah berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang beriman yang beruntung adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istrinya atau budak-budaknya, maka mereka tidak melampaui batas. Dan siapa yang melakukan masturbasi masuk ke dalam ayat Al-Qur'an, faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Yang mencari selain itu maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Bagi siapa yang mengerjakan masturbasi di siang hari bulan Ramadan dan dia dalam keadaan berpuasa, maka hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia wajib mengqadha hari itu. Ya, wajib mengqadha hari itu. Tetapi tidak ada kafarat atasnya. Wallahu a'lam. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah minum ketika azan subuh. Maka jawabannya, kalau seandainya dia sudah tahu bahwa itu azan subuh, maka batal puasanya. Tetapi kalau seandainya dia tidak tahu, ya, maka pada saat itu dia sesuai dengan perakiraan awalnya. Artinya dia datang ke dapur kemudian dia minum. Ternyata pas lagi sedang minum azan subuh. Maka ini tidak batal kalau dia selesai, dia tidak melanjutkannya. Wallahu a'lam. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah berbuka di pesawat. Maksudnya adalah mengikuti waktu mana berbuka di pesawat? Mengikuti waktu yang dilihat dari dalam pesawat. Yaitu ketika kita melihat di jendela, apakah ini masih siang ataukah sudah terbenam matahari menunjukkan waktu berbuka? Apakah ini masih gelap ataukah keluar fajar menunjukkan waktu subuh? Maka di situ kita mengukur ya untuk berbuka dan untuk bersahur di dalam pesawat saat bulan Ramadan. Yang selanjutnya, mimisan, keluar darah dari hidung ketika berpuasa. Apakah membatalkan puasa atau tidak? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak batal puasanya. Ya, tidak batal puasanya. Asalkan darahnya jangan ditelan. Yang ke-36, sisa makanan yang ada di mulut ketika puasa. Maka kalau ditaguk batal, beuntungan. Batal. Nah, kalau seandainya tidak ditelan, maka tidak batal. Yang ke-37, puasa di negara yang siangnya sangat panjang. Maka selama ada matahari terbit dan tenggelam,
pada saat itu tetap mengikuti matahari untuk waktu berbuka dan waktu bersahurnya. Ya. Kalau seandainya tidak ada matahari terbit dan tenggelam sama sekali, gelap terus atau siang terus, maka lihat negara samping kanan kirinya yang normal. Wallahu a'lam. Kemudian yang ke-38, puasa di negara yang tidak terbenam matahari. Ini sudah saya jawab. Yang ke-39, azan subuh sedangkan makanan lagi di tangan. Azan subuh dan makanan masih di tangan. Bagaimana ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Pendapat jumhur, siapa yang masih ingat? Tidak boleh dimakan kalau sudah azan subuh. Ini pendapat yang paling hati-hati. Sedangkan pendapat ulama peneliti menunjukkan bahwa seorang yang sedang makan, kemudian ini piringnya, ini tangannya, dia memegang air, lalu azan subuh, maka Rasulullah SAW mengatakan, idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u fi yadihi fala yadhu hatta yaqdi hajatahu minhu. Jika dia mendengar azan sedangkan makanan di tangannya, maka jangan dia letakkan makanan tersebut sampai dia selesaikan makanannya di piringnya tadi. Asal jangan nambah. Ya, asal jangan nambah. Maka pada saat itu terjadi khilaf di antara para ulama. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat pendapat jumhur, sikap hati-hati jumhur. Ya, yaitu makan dan minumlah hatta yatabayyana lakum khaytul abyad wa khaytul aswad min al-fajr. Makan dan minumlah sampai terang benang putih dari benang hitam karena masuk waktu subuh. Wallahu a'lam. Permasalahan terakhir, sudah selesai. Alhamdulillah. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ini sudah permasalahan semua tadi. Ya. Nanti kalau ingin bertanya di waktu habis maghrib. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.